Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dosen, dan tim penguji UKIN, perkenalkan, saya Abdul Ghafur, guru Min 5 Jember sekaligus mahasiswa PBG Daljab tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 250310062, bidang studi Al-Quran Hadis di LPTK IAIN Ambon. Pada kesempatan ini, Selasa tanggal 13 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN sebagai bagian dari rangkaian proses PPG. Adapun materi pembelajaran yang saya bawakan adalah Al-Quran Hadis kelas 4 dengan bab mengenal hukum bacaan, idhar, dan ikhfa dengan tema memperindah bacaan Al-Quran dengan metode problem based learning. Semoga kegiatan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan manfaat bagi semua pihak serta memberikan kebaikan buat peserta didik kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Empat Allah. Yes, 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 it's the best. Luar biasa semangatnya. Sekarang saya sapa terlebih dahulu semangat kalian. Tepuk semangat. Tepuk semuanya. Pak Guru, sebelum kalian berdoa mau menanyakan saudara terlebih dahulu. Siapakah hari ini temanmu yang tidak masuk, anak-anakku? Siapa? Mufid, ya Mufid. Kenapa Mufid, nak? Bepergian. Ada izinnya, surat izin. Mana, nak? Oh iya. Mufid. Ya, Pak Guru absenkan bahwa Ananda Mufid hari ini absen, tidak masuk dikarenakan bepergian. Ada yang sakit? Tidak ada ya? Alhamdulillah sehat semuanya, karena kesehatan itu penting. Baik anak-anak, sebelum kita belajar terlebih dahulu kita awali dengan doa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa? Ya, silakan ketua kelasnya Ananda Jeffrey untuk memimpin temannya berdoa bersama-sama. Silakan.
silakan baca dari situ boleh. Berdoa dimulai. Setiap perbuatan tingkah laku kita harus diawali dengan doa. Mohon kepada Allah agar senantiasa diberi kesehatan dan juga diberikan kemanfaatan baik terutama di dalam menuntut ilmu. Baik anak-anakku, berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anakku lihat berdiri semuanya dengan sikap sempurna. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila dengan gerakan. Sudah bisa? Oke, kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Islam dan berakhlak mulia, berbudi dan berbuat yang mandiri, kreatif dan benar.
Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan jelas, gotong royong mandiri, kreatif dan bernada kritis. Alhamdulillah sudah selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Profil Belajar Pancasila. Ini adalah sebagai bahwa kita cinta terhadap tanah Indonesia. Nah, baiklah anak-anakku, silakan duduk kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita sudah berdoa dan sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk rasa kebangsaan kita terhadap tanah air Indonesia, dan juga menyanyikan profil pelajar Pancasila. Dan berikutnya mari kita bersama-sama memasuki materi kita pada hari ini. Materi kita hari ini adalah yaitu mengenal hukum bacaan izhar dan ikhfa dengan tema yaitu membaca Al-Quran dengan indah dan merdu menggunakan ilmu tajwid. Nah, baik, sebelumnya mari kita terlebih dahulu, Pak Guru, sapa kalian dengan tepuk 5S. Adakah yang tahu tepuk 5S? Ya, yuk bersama-sama kita lakukan tepuk 5S. 1, 2, 3. Tepuk 5S. Kita mengikuti pelajaran kita pada hari ini, yaitu pembacaan nun, hukum, nun sukun dan tanwin. Namun sebelumnya, Pak Guru, masih ingatkah kalian dengan pelajaran kemarin tentang surah An-Nasr? Iya, alhamdulillah masih belajar di rumah ya. Jangan berhenti belajar di rumah, karena kalian mempunyai cita-cita yang tinggi, tentunya harus banyak belajar, sering membaca buku, karena dengan membaca buku itu merupakan jendela dunia. Baiklah, peta konsep hari ini adalah yaitu menerangkan hukum nun sukun dan tanwin. Ada berapa? Di sini ada idgham, ikhfa dan ikhlas. Ada 4. Baik, tujuan dari pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian bisa memahami arti dan menerapkan hukum bacaan idgham dan ikhfa di dalam membaca Al-Quran. Lalu dapat menyebutkan huruf-huruf yang termasuk dalam hukum idgham dan ikhfa. Apalagi Pak Guru tujuannya pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran kita hari ini tujuannya di samping mengenal huruf-huruf, kalian juga dapat menyebutkan contoh ayat atau lafal yang menerapkan hukum bacaan idgham dan ikhfa. Di samping itu juga kalian nanti bisa secara benar dapat
dapat membaca ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan hukum bacaan idhar dan ikhfa. Luar biasa. Lalu nanti tujuannya juga mengidentifikasi lafal-lafal yang termasuk dalam hukum idhar dan ikhfa, yang mana nanti di mana Pak Guru? Nanti di surah-surah pendek maupun di surah-surah yang panjang. Paham tuh? Baik, sebelum dilanjutkan oleh Pak Guru, yuk kita saksikan dulu, simak terlebih dahulu video pembelajaran tentang hukum bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan semangat dalam mencari ilmu. Pada video ini akan dibahas tentang hukum bacaan idhar dan ikhfa. Pada dasarnya, hukum nun sukun dan tanwin ada 4. Yang pertama, idhar, idhom, ikhfa, dan iklab. Pengertian idhar. Idhar menurut bahasa artinya jelas. Menurut ilmu tajwid, idhar adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar. Huruf idhar. Huruf idhar itu ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Huruf idhar ini disebut dengan huruf halqi karena makhraj atau tempat keluarnya huruf tersebut dari tenggorokan. Secara sederhana, idhar adalah mengeluarkan huruf dari makhrajnya tanpa dengung. Jadi, cara membaca idhar adalah jelas tanpa dengung. Contoh idhar: haliman wafuron. Lafaz tersebut dibaca idhar karena tanwin bertemu ghain. Waman arodan. Lafaz tersebut dibaca idhar karena nun sukun bertemu hamzah. Hukum bacaan ikhfa. Tujuan pembelajaran ini adalah memahami pengertian hukum bacaan ikhfa, dapat memberikan contoh bacaan ikhfa. Pengertian ikhfa. Secara bahasa, ikhfa adalah samar. Jadi, cara membaca ikhfa adalah samar. Secara ilmu tajwid, ikhfa adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Adapun huruf ikhfa ada 15, yaitu ta, fa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shod, dot, to, lo, fa, kof, dan kaf. Contoh bacaan ikhfa. Min samarotin. Lafaz tersebut dibaca ikhfa karena nun sukun bertemu sa. Sakinah tumma. Lafaz tersebut dibaca ikhfa karena tanwin bertemu sa. Bagaimana? Mudah bukan? Setelah kalian memahami hukum bacaan idhar dan ikhfa, tugas kalian adalah amatilah lafaz surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 11. Kemudian, carilah contoh bacaan idhar dan ikhfa beserta alasannya. Kemudian tulis di lembar LKPD. Setelah itu, berikan komentar pada kolom komentar di video ini tentang berapa banyak bacaan idhar dan ikhfa yang kalian temukan.
Selamat mengerjakan, amatilah dengan teliti, dan temukan lafaz yang mengandung bacaan idhar dan ikhfa. Kalian semua pasti bisa karena kalian luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah video tentang hukum bacaan idhar dan ikhfa. Bacaan idhar itu ada berapa anakku? Ada 6. Sudah tahu artinya idhar? Artinya idhar secara bahasa adalah jelas atau terang. Jadi cara membacanya harus jelas, tidak boleh sah atau dengung. Beda lagi dengan ikhfa nanti. Idhar itu tanda bacanya ada di antaranya hamzah, ain, rin. Disingkat menjadi hamzah, ain, rin, ada yuk bersama-sama. Hamzah, ain, rin, biar kalian mudah menghafal, mengingat huruf bacaan idhar, tanda baca idhar. Yuk semuanya berdiri. Adakah di antara kalian yang tahu CONUT? Yuk bersama-sama ikuti Pak Guru. Sekarang diganti menggunakan tanda baca huruf hijaiyah. Jadi begini. Hamzah, hamzah, ain, rin, bisa ya? Yuk bersama-sama. Hamzah 2 kali, ain, rin, Paham? Yuk 1, 2, 3 huruf idhar ada yuk sebutkan. Hamzah, hamzah, ain, rin, bisa sekali lagi dipercepat. Hamzah, hamzah, ain, rin, sekali lagi dipercepat. Hamzah, hamzah, ain, rin, sekali lagi dipercepat. Hamzah, hamzah, ain, rin, beri tepuk tangannya mereka dulu. Nah, itu adalah huruf hijaiyah, tanda baca idhar ada 6. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah itu, maka itu bacanya harus jelas. Contoh, nih, aku kasih contoh ya. Tanda baca idhar. Ini apabila ada nun sukun atau nun mati, baik tanwin fathah atau kasroh, dhammah, ini apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berapa? 6 ya. Hamzah, ain, rin, lam. Apabila ini bertemu, maka dibagi menjadi berapa anak? Dibagi 6. 1, 2, bagi 6. Ada 4 hukum bacanya. Apa saja Pak Guru? Yang pertama idhar, idgham, terus ikhfa.
iklab dan ifa. Apabila nun mati atau tanwin fathah, tanwin kasrah, tanwin dhammah bertemu dengan salah satu hamzah, ain, ha, ini disebut bacaan idhar. Jadi apa artinya idhar anakku? Jelas atau terang. Seperti apakah contohnya? Seperti ini. Man ya, man mana di sini adakah nun matinya? Nun mati Pak Guru. Bertemu apa? Bertemu huruf hamzah, maka ini disebut bacaan. Hai belum? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Abu Anas Soleh. Luar biasa. Berikutnya yaitu tentang huruf ifa. Bagaimanakah huruf ifa itu? Kalau ifa ada 15. Baik, anakku. Selanjutnya yaitu masuk materi mengenal hukum bacaan ifa. Namun sebelumnya berzikir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Baik, yaitu berikutnya adalah mengenal hukum bacaan. Pengertian ifa, yuk baca bersama-sama. Pengertian ifa, ifa menurut Bahasa artinya sama dalam pengertian ilmu tauhid. Ifa adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf, yaitu cara membacanya adalah beda. Kalau tadi harus jel, namanya sekarang membacanya sama. Seperti apa Pak Guru? Ini contohnya. Contoh bacaan ifa apabila ada nun mati atau tanwin. Nanti ini nun mati bertemu dengan huruf yang 15 huruf tadi, maka dibaca sah. Seperti apa Pak Guru? Nun mati bertemu huruf apa anta takunu. Yuk bersama-sama dibaca. Apa anta takunu. Berikutnya nun mati bertemu huruf apa ini? Sa. Bagaimana membacanya? Beda dengan membacanya Isa tadi. Harus bilang min sama rotin. Benar apa salah? Karena dibaca jil. Dan ini bacaan harus sama. Dulu ada temannya Pak Guru ngajinya, karena kalau Pak disuruh ngaji, dia tidak pernah mendengarkan. Sehingga ketika disuruh membaca, begini dia membacanya. Beda dengan Pak Guru. Kalau Pak Guru, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ketika guru menerangkan yang Al-Quran hadis tentang tajwid, dia sibuk main sendiri hanya ketika disuruh baca. Bagaimana bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Nah, makanya biar kalian itu benar-benar paham dan mengaji dengan merdu, lagu merdu di dalam membaca Al-Quran, tajwid. Jadi kalian harus benar-benar belajar memperhatikan bacaan-bacaan tajwid seperti tadi adalah dari Baiklah. Kalau sudah paham, dilanjutkan kemudian yaitu mengerjakan tugas setelah ini. Namun sebelumnya, ya lanjut sudah. Ini menerapkan bacaan ifah dan ithaf. Tugasnya kalian mengamati surah Al-Rasiyah ayat 1 sampai dengan 26. Nanti di situ ada bacaan-bacaan yang idhar dan ithaf. Di sini secara berkelompok kalian mengerjakan tugas, lalu nanti perwakilan dari kelompoknya mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Baik dong? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma'idhin khashi'ah. Amilatun nasibah. تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية kalian mengerjakan secara kelompok. Baik, sekarang silakan perwakilan di antara kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ya, silakan maju kelompok Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Muhammad Malik, silakan maju ke depan. Dimulai ya semuanya. Dan kalian sebagai dewan jurinya, kira-kira jawaban dari temanmu benar atau salah? Penduk? Ya, ayo silakan dibacakan hasil diskusi kalian. Kelompok mana? Baik, Ar-Rahman silakan dibaca hasilnya. Ya, dengarkan semuanya ya. Alasan ayat 5 lafal
Benar apa salah? Bagus, benar. Berikutnya. Nomor ayat 68. Bagus. Ya, Rubizar, ada berapa itu? Ya, 6. Sebutkan yang 6. Coba perhatikan semuanya, benar apa salah? Benar apa salah? Ya, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu buat Bapak Komandan. Silakan duduk. Berikutnya Al-Ain, silakan maju ke depan. Ya, coba perhatikan semuanya. Apakah hasil kerja kelompok Ar-Rahman, Ar-Rahim benar? Apakah salah? Perhatikan. Ya, nomor ayat 2 Yaumaidin. Bacaan idhar benar apa salah? Iya benar, betul. Berikutnya. Taslanaron hamiyah. Itu contoh bacaan idhar benar apa salah? Benar, luar biasa. Ada berapa lagi nih nak contoh bacaan idhar? Bacaannya ini. Ada 6. Baik, sebutkan. Hamzah, a, o, ain, win. Benar apa salah? Ya, beri tepuk tangan dulu buat Ar-Rahim. Silakan. Berikutnya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Pak Guru sudah menjelaskan panjang lebar dan bahkan sudah secara detail, yaitu tentang hukum bacaan idhar dan ikhfa. Sudah paham semuanya, Nana? Baiklah. Ya, kesimpulan kita hari ini di dalam kalian belajar hukum bacaan idhar dan ikhfa, yaitu apabila nun mati atau paling dibaca dengan jelas tanpa dengung bertemu dengan huruf tiga darahnya tadi ya, hamzah, ain, ha, itu tanda bacanya. Begitu juga untuk nun mati atau tanwin yang dibaca samar dengan dengung dan bertemu apabila bertemu dengan huruf ikhfa. Baik, lalu bagaimana penerapan keduanya? Hukum bacaan ini sangat penting dalam membaca Al-Quran dengan benar dan indah, sehingga tidak asal membaca Al-Quran saja. Bagaimana anak-anak hari ini pelajaran kita? Kalian senang? Senang? Apa manfaat yang kalian dapatkan dengan belajar hukum bacaan idhar dan ikhfa hari ini? Bisa ingin membaca Al-Quran dengan baik lagi? Bagus, luar biasa. Coba Siti, nah kamu senang hari ini belajarnya? Bagaimana perasaan kamu? Luar biasa senang. Begitu juga dengan Madun. Nah, siap nak? Ya, Madun semangat. Bagaimana perasaannya hari ini dengan pelajaran ikhfa tadi? Hukum baca idhar dan ikhfa. Senang ya? Luar biasa. Beri tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Baik, terakhir adalah semoga kalian dengan pelajaran hari ini senantiasa bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kalian senantiasa dikabul oleh Allah. Namun sebelum ditutup dan Pak Guru memberikan tugas berikutnya atau PR di rumah, maka yuk bersama-sama dulu biar kalian mulai tadi sudah mendengarkan semua pelajaran dan seterusnya. Kita dulu gerakan dulu.